mengenal dan mencintai kitab suci kita ini. Itu fokus utamanya yang mau saya sampaikan malah sesi kita hari ini. Yang pertama yang harus diketahui bahwa Alkitab itu adalah inspirasi dari Roh Kudus. Hal ini tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan atau segala kitab suci, karena di dalam Alkitab ini kan banyak kitab suci. Kitab suci Alkitab itu artinya Kejadian sampai Wahyu 66 kitab. Tapi saya tidak bahas apa perbedaan kitab suci, kenapa di Protestan 66, di Ortodoks dengan di Ethiopia dan Katolik berbeda, bukan ke situ larinya. 2 Timotius 3:16 dikatakan segala tulisan diilhamkan Allah. Memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Diilhamkan atau theopneutos, artinya itu kan dinapaskan Allah. Jadi seluruh kitab suci diilhamkan oleh Roh Kudus. Bahwa Roh Kudus ini adalah realita konkret yang ada di dalam diri Allah, dan itu yang memberikan kehidupan atau hembusan napas. Ketika Yesus naik ke surga, atau sebelum Yesus naik ke surga, Yesus berjanji, aku akan meminta kepada Bapa supaya ia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus atau Roh kebenaran, yang akan mengajarkan, yang menuntun kamu kepada seluruh kebenaran. Jadi setelah Yesus terangkat ke surga, maka Roh Allah berkarya di dalam hidup para murid-murid, dan murid-murid atau para rasul, khususnya untuk konteks PP itu, diberikan hikmat oleh Roh Kudus, dan mereka dibimbing oleh Roh Kudus sehingga mereka menuliskan kitab suci. Jadi penulisan kitab suci kita ini bukan dikte dari Yesus, apalagi dikte dari Allah di surga, tidak. Tetapi penulisan Alkitab kita ini adalah merupakan inspirasi atau inspirasi atau ilham yang diberikan oleh Roh Kudus kepada para penulis. Sehingga tulisan-tulisan para penulis ini tentu mereka di dalam menulis itu memiliki cara pandang juga. Jadi ketika para murid atau para rasul menulis kitab itu, mereka punya cara pandang atau punya visi di dalam tulisannya, dan Tuhan memimpin mereka di dalam menyampaikan visi itu. Dan itulah makanya kita menerima kitab suci hari ini. Yang berikut kita coba lihat 2 Samuel pasal 23, 1-2. Inilah perkataan Daud yang terakhir, tutur kata Daud bin Isai, dan tutur kata orang-orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disegani di Israel. Dikatakan, Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di dalam lidah. Jadi sekalipun kitab Mazmur ini ditulis oleh Daud, tetapi jelas bahwa Roh Kudus yang mengilhamkan penulisan tersebut. Dan itu kemudian dikonfirmasi oleh Rasul Petrus di dalam kitab para rasul. Ya. Jadi kembali lagi bahwa baik PL dan PB itu adalah kitab suci yang ditulis oleh para nabi dan para rasul atas pimpinan Tuhan melalui rohnya di dalam hidup para penulis. Sehingga Alkitab ini bukan hanya kitab yang menyatakan sebuah jaminan keselamatan, tapi Alkitab ini juga adalah menjadi kitab yang historis. Maka Alkitab ini harus dipahami di dalam historisnya juga. Tidak boleh asal dibaca lepas dari konteksnya. Kita lihat Kisah Rasul 1 ayat 16 dikatakan, hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Jadi jemaat mula-mula itu sudah mengakui juga bahwa Kisah Rasul 4 ayat 6 dikatakan, dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia melawan Tuhan dan Mesiasnya atau yang diurapinya. Kemudian kita lihat Paulus mengkonfirmasi di Kisah Rasul 28 ayat 25, tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini,
tepatlah kitab firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Juga Yesus mengkonfirmasi hal itu di dalam Matius 22 ayat 44, 83, 44. Jika demikian bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh menyebut dia Tuannya, Mesias maksudnya ya. Jika dia Mesias, anaknya pula. Demikian pula Mazmur 110 ayat 1, maka nabi-nabi yang menulis kitab tetapi sebenarnya diilhamkan oleh Roh Kudus. Jadi mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Alkitab kita ini tulisan para nabi, tulisan para rasul yang diilhamkan atau diberikan mereka hikmat, diberikan pengilhaman oleh Roh Kudus, dan mereka menuliskan apa yang ada di dalam Alkitab ini. Sehingga kita punya kitab suci dan kita pegang dan kita cintai hari ini. Bahkan dikatakan juga di sini, penulis kitab Ibrani mengutip tulisan kitab Mazmur atau Jabur atau Ibrani 3 ayat 7 sampai 8 dikatakan, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya jangan keraskan hatimu. Efesus pasal 3 ayat 3 sampai 5, Paulus menulis, bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus yang pada zaman angkatan dahulu tidak diberikan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Jadi nabi-nabi dan rasul-rasul menulis kitab mendapat wahyu dari Roh Kudus. Di kitab wahyu yang ditulis Yohanes di dalam kepada 7 jemaat juga selalu diakhiri dengan kalimat, siapa bertelinga hendaklah dimendengar apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Jadi kembali seluruh ayat-ayat ini menegaskan bahwa Alkitab ini ditulis oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu satu. Roh Kudus itu adalah roh Allah dan hanya satu-satunya roh Allah yang Maha Kuasa. Sehingga dapat kita pastikan tidak ada pertentangan di dalam Alkitab. Seringkali orang membaca Alkitab itu bertentangan. Kenapa? Karena orang membaca Alkitab itu bukan di dalam pemahaman yang tepat, tetapi memakai namanya exegesi. Exegesi itu apa? Memiliki konsep dari luar, sehingga konsepnya itu didukung dengan cara mengutip ayat-ayat dari Alkitab hanya untuk mendukung konsep. Tapi itu cara yang salah. Cara yang tepat di dalam Alkitab adalah bacalah kitab suci itu sesuai dengan teks pada konteksnya dan dibaca berulang-ulang. Supaya kita menemukan kebenaran apa yang mau disampaikan oleh Tuhan melalui pimpinan Roh Kudusnya kepada para rasul dan para nabi yang menuliskannya. Rasul Petrus juga menulis di dalam 2 Petrus 1 ayat 21, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi semua nabi-nabi dan para rasul itu menulis kitabnya, ya. Tapi ada pribadi di balik para penulis itu sendiri. Ada satu pribadi. Itu Roh Kudus yang memberikan wahyu, memberikan nubuat, memberikan penglihatan-penglihatan. Roh Kudus ada di balik penulisan kitab suci yang sudah kita pegang sampai hari ini. Memang ketika Alkitab kita ini dikanonkan atau dibukukan dari ribuan manuskrip itu memang mengalami berbagai proses yang panjang ya, mengalami proses yang luar biasa, tetapi itu menegaskan bahwa kebenaran Alkitab ini adalah kebenaran yang historis, bukan kebenaran yang tiba-tiba muncul tapi tidak bisa dipahami jejak sejarah. Karena ada kitab suci nggak bisa dipahami jejak sejarahnya. Tapi kalau Alkitab kita semua bisa dilihat jejak-jejak sejarah sampai hari ini. Kita melihat lagi bahwa kemurnian Alkitab ini juga harus memang berkaitan dengan Yesus ya. Bahwa Alkitab ini kan sentralnya ada pada pribadi Yesus. Tanpa Yesus maka PL dan PB tidak bisa dipahami. Bahkan PB itu tidak ada. PL itu menjadi kitab nubuatan yang abadi. Tanpa ada penggenapan, tanpa ada penyempurnaan. Maka itu menjadi penantian yang abadi terus.
Dalam Markus pasal 14 ayat 59 Yesus berkata, tetapi haruslah genap yang tertulis dalam kitab suci. Yohanes 13 ayat 8, tetapi haruslah genap nas ini. Baru kemudian Yohanes 17 ayat 12, genaplah yang tertulis di dalam kitab suci. Matius 26 ayat 54, tertulis dalam kitab suci. Yohanes 15:25, tertulis dalam kitab Taurat, mereka harus digenapi. Kemudian Yohanes 5, 39, 40, kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Jadi kembali lagi, kebenaran Alkitab itu hanya dapat dipahami ketika kita berpusat di dalam pemahaman akan terang Kristus. Karena terang Yesus atau Yesus sendirilah yang menjadi inti dari pemberitaan seluruh kitab suci. Kalau PL itu para rasul para nabi itu diberikan hikmat oleh Roh Kudus untuk menuliskan kitab suci itu berbicara akan pengharapan Mesias, pengharapan akan kedatangan Yesus. Tapi perjanjian baru, para penulis itu diberikan hikmat untuk menceritakan siapa Yesus yang sudah datang dan apa karya Yesus yang dinyatakannya dan juga apa yang dijanjikan Yesus pada kedatangan yang kedua. Jadi, kelahiran Yesus, kehidupan Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, dan kedatangan Yesus yang pertama dan kedatangan Yesus yang kedua, itu semua berbicara di dalam kitab suci kita. Baik itu dari perjanjian lama dan yang digenapi di dalam perjanjian baru. Sungguh indah kalau kita mau belajar Alkitab ini dan kita membacanya, memahaminya dengan tepat dan baik. Sehingga kebenaran-kebenaran yang mengubah hidup itu, yang benar-benar yang agung dalam fakta sejarah ini, mengubah hidup kita dan membarui hidup kita. Kita melihat kepada ayat yang pertama saya baca tadi, yaitu 2 Timotius 3 ayat 16-17 dikatakan, segala tulisan yang dihilangkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Kita melihat di sini ya, kata mengajar. Apa itu mengajar? Nanti akan saya jelaskan. Kemudian untuk menyatakan kesalahan. Ya. Ini pengajaran Rasul Paulus. Untuk memperbaiki kelakuan. Ini untuk kelakuannya. Kemudian mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap orang kepunyaan Allah, manusia kepunyaan Allah, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Artinya, orang yang mengenal, mencintai Alkitab, mempelajari Alkitab, merenungkan, dan memahaminya, merenungkan, dan melakukan, serta memberitakannya, itulah yang disebut diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi belajar Alkitab itu bukan belajar membaca semata. Ada orang belajar membaca kitab suci hanya dibaca, tapi nggak ngerti, yang penting baca. Apalagi dihafal, baca, hafal, ngerti, nggak ngerti, baca, hafal, tidak. Tapi Alkitab itu harus dibaca, dipahami, direnungkan, dilakukan, diberitakan. Ulangi lagi, baca, dipahami, direnungkan, dilakukan, diberitakan. Kalau hanya membaca Alkitab tanpa mengerti, itu sama seperti membaca kisah komik atau membaca dongeng. Kenapa? Karena dongeng itu dibaca ya berlalu aja, nggak ada kuasa. Oke ya, kita lihat. Alkitab adalah sekumpulan kitab suci yang paling unik di dunia. Alkitab kita itu sangat unik sekali ya. Kenapa sangat unik? Kalau kita mau bicarakan Alkitab kita ini terdiri dari 66 kitab. Ditulis lebih kurang lebih dari 40 orang. Tetapi walaupun 40 orang yang menuliskan kitab suci kita ini, tapi bicara kebenaran yang sama. Berbicara tentang keagungan yang sama. Berbicara tentang keselamatan yang sama. Yaitu berpusat pada Kristus sebagai pewahyuan diri Allah yang sempurna. Bahkan mereka menulisnya itu beda zaman. Kalau Musa dengan para rasul dalam perjanjian baru, itu lebih dari 1.500 tahun. Jadi walaupun jaraknya 1.500-an tahun penulisan Alkitab ini, tetapi tentang kebenaran itu, mereka satu kebenaran. PL berbicara penantian Mesias,
PB berbicara tentang kedatangan Mesias. Yang pertama, karya Mesias. Dan janji kedatangan Mesias yang kedua. Sama. Jadi terdiri dari 66 kitab ditulis oleh lebih dari 40 orang yang hidup beda zaman. Ribuan tahun. Bahkan mereka tinggal di lokasi yang berbeda. Berbeda lokasinya. Kalau Musa tentu menulisnya di perjalanan di padang gurun. Kemudian Yosua dilanjutkan kepada Samuel dan seterusnya sampai kepada para rasul. Nanti di akhir nanti akan kita tunjukkan data-datanya. Baru tingkat kehidupan dan suasana saat penulisan. Tingkat kehidupan berbeda. Ada di padang gurun, ada di masa kejayaan raja-raja, ada di masa mereka mengalami pembuangan, baru ada di masa-masa mereka mengalami kemerosotan kemerosotan rohani atau kemerosotan secara politik, sosial, dan budaya semuanya. Dan suasana penulisan yang berbeda. Ini harus. Jadi karena ini Alkitab ditulis oleh 40 orang yang hidup beda zaman, beda lokasi, beda tingkat kehidupan dan suasana penulisan, maka memahami Alkitab itu harus memahami juga konteks penulisannya. Contoh kalau kita berbicara kitab raja-raja, harus kita memahami dulu konteks kitab raja-raja. Supaya kita mengerti kebenaran apa yang mau disampaikan pada konteks itu. Sehingga kita tidak hanya mengutip ayatnya, tapi menghilangkan konteksnya. Gak boleh. Nah, di situ ya. Jadi ini salah satu cara belajar Alkitab itu memang, dan itu hanya bisa dilakukan terhadap Alkitab. Kitab-kitab lain itu boleh dikatakan itu tidak punya historis. Karena bisa nanti satu pasal terdiri dari beberapa cerita yang tidak nyambung satu dengan yang lain. Satu ceritanya penciptaan, tiba-tiba bangsa Israel. Tiba-tiba lagi ke Yusuf. Tiba-tiba lagi langsung ke zaman mana-mana gitu ya. Tetapi Alkitab itu kalau kita baca dari Kejadian sampai dengan Wahyu, dari sebelum adanya langit dan bumi, sampai dengan adanya langit yang bumi yang baru, itu dibicarakan secara historis dalam Alkitab ini. Luar biasa. Kemudian kita melihat, Kristen percaya bahwa Alkitab ini sebagai hasil dari pengilhaman ilahi, sebagaimana tadi saya jelaskan di atas. Dan ini sebagai catatan otoritatif, catatan yang memiliki otoritas atau kuasa, mengenai hubungan antara Allah dengan manusia. Di dalam Alkitab ini, kita menemukan bagaimana sih Allah hubungannya dengan manusia, karena jelas dikatakan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, bagaimana Allah memberikan manusia itu kuasa atas segala ciptaan, bagaimana manusia diberikan potensi untuk hidup kekal, bagaimana manusia itu diberikan free will, bagaimana manusia itu diberikan segala fasilitas untuk hidup disediakan. Jadi Kristen percaya, kita harus percaya bahwa kitab suci sebagai hasil dari pengilhaman ilahi dan sebagai catatan otoritatif mengenai hubungan antara Allah dengan manusia. Bahkan catatan otoritatif mengenai karya Allah dalam sejarah. Kembali lagi di sini dikatakan ada karya Allah dalam sejarah. Baik sejarah penciptaan, sejarah Nuh, sejarah Abraham, Ishak dan Yakub sampai ke Musa, sampai kepada Yosua, sampai kepada zaman hakim-hakim, sampai kepada zaman raja-raja, sampai kepada zaman nabi-nabi, sampai datangnya Yesus Kristus, itu semua sejarah. Dan di dalam sejarah itu Allah berbicara. Jadi di dalam sejarah itu salah satu pewahyuan umum ya. Allah berbicara melalui sejarah itu pewahyuan umum. Tetapi di dalam pewahyuan umum ini kita melihat betapa Alkitab ini berbicara tentang keagungan Allah, kebesaran Allah, kebenaran Allah, karya Allah di dalam fakta sejarah. Hal ini menegaskan belajar Alkitab tidak boleh mengesampingkan sejarah. Belajar Alkitab lepas dari sejarah, maka akan gagal memahami Alkitab. Itu udah pasti. Makanya kitab kita ini kitab sejarah dan kitab yang mengubah sejarah. Mengubah sejarah artinya apa? Dari sejarah yang gelap menjadi baru. Selalu mewarnai sejarah. Orang yang cinta kepada Alkitab itu mewarnai sejarah. Dan itu terbukti sampai sekarang. Orang yang percaya kepada Alkitab 65 tambah 17. Berarti sekitar
80% orang yang mendapatkan penghargaan dari PBB karena karya mereka, karena kecerdasan mereka di dunia ini, itu orang yang percaya kepada Alkitab, PL dan PB, Yahudi dan Kristen. Jadi kembali kita mengingat di sini ya, bahwa hubungan antara Allah dengan manusia di sini jelas. Bagaimana manusia diciptakan Eden? Mengapa manusia diusir dari Taman Eden? Apa janji Tuhan kepada manusia yang terusir dari Taman Eden? Itu dibicarakan. Dan Alkitab memberikan kita data yang terpercaya untuk hal itu. Tidak seperti kitab lain. Nanti ditanya penciptaan manusia, beda lagi ceritanya ya, tapi itu kita bahas. Baru Alkitab bukanlah sebuah kitab yang diwahyukan secara harafiah. Catat, dikte kepada para nabi, atau turun gedebuk dari langit dalam bentuk buku. Jadi nggak ada itu. Kalau orang mengatakan kitab suci diturunkan dari langit, atau dikasih musak-musak dari langit, itu tidak di ajaran kita Kristen. Ya, tidak ada. Melainkan kumpulan kitab yang diinspirasikan dalam waktu, situasi, budaya, dan tempat yang berbeda. Tadi saya sudah jelaskan ya. Saya sudah jelaskan. Jadi, kita harus mempelajari Alkitab kita ini dengan mengerti tentang pewahyuannya. Bahwa Alkitab itu. Jadi kalau ada tuduhan Alkitab itu diturunkan, kita diturunkan, gak ada ceritanya kita diturunkan. Yang ada adalah Allah menyatakan dirinya di dalam sejarah manusia, penyataan diri Allah, karya Allah di dalam sejarah manusia, itulah yang dicatatkan. Dan itu memiliki kebenaran yang penting untuk kita pelajari dan kita nikmati. Inspirasi itu dikatakan berasal dari Tuhan melalui Roh Kudus kepada orang-orang yang dikaruniainya. Oleh mereka, inspirasi itu kemudian dituliskan menjadi cerita, ya. Jadi Alkitab ini kaya akan cerita. Kemudian ada menjadi Amsal, Mazmur, surat, dan banyak lagi. Jadi Alkitab ini konteksnya harus dipahami ya. Ada berupa cerita. Kalau cerita dia harus dipahami ceritanya runut. Kalau Amsal itu kata-kata bijak. Kalau Mazmur itu nyanyian. Namanya nyanyian biasanya Mazmur ini kan bahasa-bahasa puisi. Contoh kalau dikatakan Tuhan engkaulah gunung batuku. Jangan berpikir bahwa Tuhan itu gunung. Akhirnya nanti jadi pergi orang ke Gunung Sinabung. Kalau orang di Jawa pergi ke lereng Merapi. Kan Tuhan gunung batu. Itu pemahaman yang salah, nggak boleh. Jadi ketika kita belajar Alkitab, kita harus memahami, oh ini sejarah. Ini Amsal, ini Mazmur, ini puisi, ini perumpamaan. Di situ ya, ini surat. Namanya surat, selalu ada latar belakangnya. Siapa yang menulis, kepada siapa ditulis, apa masalah di dalam tulisan itu dipelajari. Dan ini nanti kalau orang masuk sekolah teologi, biasanya itu belajar pengantar teologi atau pengantar PL dan PB. Kemudian nanti pengantar lah masih itu ya. Jadi jelas dikatakan ya, oleh mereka inspirasi itu kemudian ditulis menjadi cerita, menjadi Amsal, menjadi Mazmur, menjadi surat, dan ada bentuk-bentuk puisi, ada bentuk-bentuk perumpamaan, dan banyak sebagainya. Bahkan kemarin saya ditanya oleh orang muslim, kenapa di dalam kitabmu itu ada Yotam itu mengutip kitab-kitab cerita-cerita yang ada cerita-cerita rakyat. Ya cerita rakyat dikutip oleh dia, dipakai sebagai sandaran untuk mengingatkan orang. Tapi kan esensinya di situ kan bukan Tuhan yang menyuruh, pakailah cerita ini, tidak. Tapi kisah itu dituliskan oleh Samuel. Nah, jadi semuanya itu mewakili struktur budaya. Perhatikan di sini. Jadi Alkitab ini harus dipahami berdasarkan struktur budaya. Jangan memahami Alkitab berdasarkan budaya lokal kita. Gak boleh. Contoh nanti ketika kita membahas tentang Maria hendak diceraikan oleh Yusuf. Apa makna menceraikan di situ? Kok tunangan udah bercerai? Nah, beda lagi pembahasannya nanti. Kata menceraikan diam-diam itu dengan menceraikan itu dua hal yang berbeda. Menceraikan diam-diam itu berbicara di kalangan orang Yahudi memutus hubungan dengan seorang wanita dan dengan memberikan surat cerai. Artinya orang itu tidak akan dirajam. Tapi kalau diceraikan dan ketahuan berzina itu dirajam. Jadi harus dipahami budaya. Kemudian sosial, bahkan politik. Ini ya penting ya. Berbicara sosial, berbicara politik.
politik di sini, contoh di zaman Yesus, siapa yang berkuasa. Kenapa perlu itu? Karena pada zaman Yesus yang berkuasa adalah Romawi. Apa hubungan Romawi? Contoh dengan bangsa Yunani. Kenapa kitab suci kita ini tulis bahasa Yunani? Kalau kita mengerti sosial politik pada masa itu, maka jawabannya sangat mudah. Ya pada zaman Yesus bahasa Yunani bahasa internasional. Karena ketika kerajaan Yunani ditaklukkan oleh Romawi, orang-orang Romawi tetap melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh bangsa Yunani. Makanya sampai sekarang ilmu pengetahuan itu banyak menggunakan istilah-istilah Yunani dan istilah-istilah Latin. Kalau ada orang mengklaim bahwa mereka katanya penemu-penemu ilmu itu, ya saya tanya, apa istilah-istilah dari yang kamu sebutkan itu dipakai dalam ilmu pengetahuan? Karena kadang mereka katakan penemu aljabar mereka, tapi aljabar rumusnya tidak pakai huruf Arab, tapi kenapa pakai huruf Latin dan Yunani? Lari lagi ke sana toh. Itu semua, itu pentingnya, makanya kita harus belajar budaya. Belajar struktur, budaya, politik, sosial pada zaman Yesus. Sehingga semua bisa kita lihat, semua kita bisa mengerti, oh ini maksudnya. Di situ ya. Dan kepercayaan pada masa kitab-kitab itu ditulis. Bagaimana kepercayaan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes tentang Yesus? Maka nanti kalau mau dipelajari lebih dalam nanti, Matius contoh, dia menegaskan tentang Yesus sebagai raja. Markus menegaskan Yesus sebagai hamba. Lukas menegaskan bahwa Yesus itu dia sorot sebagai seorang manusia. Tetapi Yohanes melihat bahwa Yesus itu sosok yang ilahi. Dia adalah firman Allah yang inkarnasi jadi manusia. Jadi di sini ada cara pandang mereka dan penjelasan-penjelasannya juga sangat luar biasa. Contoh bagaimana hubungan Yesus dengan orang Farisi, dengan orang Saduki dan lain sebagainya, semuanya. Jadi kalau kita mau belajar Alkitab, memang tidak bisa hanya membaca Alkitab, tetapi harus memahami bagaimana kebenaran-kebenaran konteks dari ayat-ayat itu. Ya, kalau mau mendalami lebih dalam lagi. Makanya para hamba-hamba Tuhan tugasnya harus mengajarkan hal itu kepada jemaat. Supaya jemaat itu jangan hanya menerima khotbah mentahnya saja. Apalagi kalau khotbahnya dominan hanya untuk masalah berkat, masalah pergumulan, masalah penderitaan, masalah sukses. Tapi tidak berbicara tentang seperti ini ya. Karena itu, kembali di sini memahami Alkitab tidak bisa dilepaskan dari pemahaman akan sejarah budaya, bahasa, kehidupan sosial, para penulisnya, serta maksud dari para penulis menuliskan kitab tersebut atau latar belakang. Termasuk bahasa ya, memang kendala kita saat ini, kita tidak begitu banyak mengerti bahasa Yunani dan Ibrani. Tetapi mau tidak mau belajar, minimal punya aplikasi atau punya buku-buku yang bisa untuk menggalinya. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk kepada kapan Alkitab ini ditulis ya. Tadi saya katakan kitab Perjanjian Lama sudah ditulis tahun 1445 sebelum Masehi, yaitu kitab Kejadian. Dan kitab terakhir ditulis tahun 500-an sebelum Masehi, yaitu kitab Maliaki, tahun 500-an. Artinya di sini Perjanjian Lama sudah tertulis di kisaran 1500 tahun sebelum Masehi. Waktu yang sangat lama, itu harus diketahui. Tetapi inilah yang luar biasanya Alkitab, walau jaraknya 1500 tahun, tetapi kebenarannya, historisnya itu luar biasa. Ada kitab yang ditulis hanya butuh puluhan tahun, tetapi historisnya nggak ada, repot memang ya. Tapi itulah itu. Kemudian kitab Perjanjian Baru sudah ditulis dari tahun 40 sampai dengan tahun 70-an, atau 40-an ke atas sampai 70-an. Ada mengatakan 90-an ya. Kitab terakhir itu tahun 70-an. Ada mengatakan 90-an itu kitab Wahyu. Ini dia. Jadi tahun-tahunnya ini harus diketahui. Ini pengetahuan dasar. Sekarang apa tujuan Alkitab ini dituliskan sesuai dengan Timotius tadi? Yang pertama adalah mengarahkan orang memiliki hubungan dengan Allah yang mengutus Yesus sebagai juru selamat. Itu yang pertama. Tujuan Alkitab ini diberikan atau dituliskan, diilhamkan oleh Roh Kudus, mengarahkan orang memiliki hubungan dengan Allah yang mengutus Yesus sebagai juru selamat. Karena Alkitab ini kan mengungkapkan tentang pribadi Allah. Siapa Allah Bapa di surga. Jadi bagaimana kita mengenal Allah? Ya,
Dalam mengenal Allah, manusia mengalami kelahiran kembali serta menumbuhkan kehidupan yang berbuah. Jadi jelas siapa Allah itu, bagaimana Allah menyatakan diri, itu diperkenalkan di dalam Alkitab, baik melalui teofani dan juga melalui inkarnasi. Ini dia, harus dipahami. Kalau di dalam Alkitab, sangat jelas itu bagaimana Allah mewahyukan diri melalui dua cara, yaitu teofani dan inkarnasi. Di mana dua-duanya itu menunjuk kepada firman yang teofani dan firman yang inkarnasi. Semua yang tercatat di dalam Alkitab supaya mereka percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan oleh iman kepadanya, manusia memperoleh hidup yang kekal. Jadi selalu mengarahkan orang memiliki hubungan dengan Allah yang mewahyukan diri melalui Yesus Kristus. Mewahyukan diri melalui teofani. Dan semua pewahyuan diri Allah, semua karya Allah itu dicatatkan secara cukup di dalam Alkitab. Ya, secara cukup. Kalau semuanya dituliskan berdasarkan Injil Yohanes, tidak semua dicatat. Tetapi apa yang tercatat itu sudah cukup untuk kita mengenal siapa Bapa, siapa firman yang menjadi manusia, dan siapa Roh Kudus yang menyertai, dan apa janji-janji dan karyanya yang akan datang. Kemudian kita melihat tujuan Alkitab diberikan itu memperlengkapi orang untuk berperang. Tetapi peperangan di sini bukan angkat senjata. Ya, bukan angkat senjata pistol atau parang atau pedang. Karena Alkitab tidak pernah mengajarkan kita untuk memberitakan kebenaran dengan mengangkat senjata. Tidak. Tapi Alkitab mengajar kita untuk mencintai kebenaran Allah dan menceritakan kebenaran itu secara utuh kepada orang lain. Saat menjadi orang Kristen, maka seorang Kristen harus menghadapi peperangan seumur hidup. Alkitab kekuatan untuk bertahan dan juga untuk menyerang segala pikiran dan gagasan dan gagasan yang sehat, memiliki gagasan. Alkitab ini membuka jalan bagi kebenaran untuk menggempur benteng-benteng yang tersembunyi di dalam kehendak manusia. Jadi tujuan Alkitab diberikan bagaimana manusia mampu berperang terhadap hawa nafsu, terhadap dosa, dan terhadap tipu muslihat iblis. Tadi di awal Alkitab ini dituliskan sebagai sarana atau bagaimana kita membangun relasi hubungan dengan Allah, bagaimana kita mengenal Yesus Kristus Sang Firman yang menjadi manusia, dan bagaimana kita bisa hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Jadi ini berperang ya. Kemudian kita melihat Alkitab diberikan itu memberi hikmat. Alkitab ini menjadi sumber inspirasi dan visi hidup orang percaya. Memperlengkapi untuk melakukan yang baik dan benar. Saya sangat bersyukur hal ini terbukti sesuai dengan apa yang saya katakan di awal. Bahwa orang yang percaya kepada Alkitab, PL dan PB, lebih dari 80% itu mendapatkan Nobel penghargaan dari PBB. Itu salah satu bukti bahwa Alkitab diberikan untuk memberikan hikmat. Tetapi di hari-hari ini, tantangan daripada gereja atau orang Kristen itu bukan lagi hanya tentang ajaran-ajaran agama, tetapi justru saat ini saya katakan yang paling berbahaya yang dihadapi oleh orang Kristen adalah bukan Islam ya, bukan. Yang paling sangat berbahaya dihadapi oleh gereja saat ini adalah paham sekularisme. Sekularisme itu apa? Hidup yang berpusat kepada kemauan. Patokannya adalah HAM. Yang penting aku happy, yang penting aku senang, tidak menghabiskan uangmu, tidak mengganggu kamu, tapi apa yang kusuka aku lakukan. Dan ini sekarang menjadi masalah yang harus dihadapi atau persoalan yang harus diselesaikan. Jadi tantangan gereja jangan terfokus kepada orang-orang yang kayak muslim yang nggak boleh. Tapi justru tantangan gereja saat ini bukan Islam. Tapi tantangan gereja adalah paham sekularisme, liberalisme, dan lain sebagainya. Tetapi jelas, orang yang punya Alkitab, mencintai dan mengenal Alkitab, maka Alkitab itu menjadi kebenaran yang menjadi sumber pemberi hikmat bagi dia. Yang berikut itu menuntun kepada keselamatan. Alkitab diberikan untuk menjadi penuntun atau pelita di waktu malam. Ya, Alkitab menuntun kita untuk mengerti kehidupan kekal,
bagaimana memperoleh hidup yang kekal, serta bagaimana pola hidup orang yang telah memiliki kehidupan kekal. Jadi jelas, ini jelas sekali, menuntun kepada keselamatan. Kita mengenal keselamatan. Tanpa Alkitab kita tidak mengenal Yesus. Ya, memang cerita di dalam kisah-kisah bapak-bapak gereja, ada orang mengatakan begini, sekalipun Alkitab tidak ada, historitas tentang Yesus masih bisa ditulis oleh gereja dari kisah-kisah yang tertulis di dalam catatan sejarah. Memang betul dikatakan demikian. Tetapi tetaplah saya katakan Alkitab ini adalah kebenaran yang diinspirasikan, diwahyukan oleh Roh Kudus, dan itu yang menuntun kepada keselamatan. Dan saya mau katakan, sepanjang saya belajar, hanya di dalam Alkitab lah kita menemukan ajaran keselamatan yang pasti. Selamat dari mana dan selamat masuk ke mana. Nah, di situ ya. Jadi bukan hanya selamat masuk surga, karena keselamatan di dalam Alkitab itu bukan hanya berbicara mati masuk surga, bukan. Tetapi keselamatan itu berbicara tentang bagaimana manusia dan dunia dipulihkan oleh keselamatan sang penyelamat itu kembali kepada tujuan Allah sebelum adanya dosa. Makanya dikatakan ada langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi bukan hanya membawa manusia masuk surga, tetapi bagaimana seluruh ciptaan Allah dipulihkan kembali oleh Allah melalui Sang Firman yang sudah hadir sebagai manusia dan sekarang mulia di surga. Itu menuntun kepada keselamatan. Makanya orang Kristen yang sudah mengalami keselamatan harus menuntun orang lain. Yang berikut kita melihat manfaat ya. Kalau tujuan Alkitab diberikan tadi, sekarang manfaat Alkitab itu. Yang pertama itu mengajar. Dan itu berbicara dogma atau doktrin. Mengajarkan hal-hal yang bersifat dogmatis atau landasan iman Kristen. Yang pertama mengenal Allah. Siapa Allah Bapa di surga. Alkitab sangat banyak berbicara tentang Allah itu Esa. Allah yang Esa itu adalah Bapa itu sendiri. Baru dikatakan mengenal Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus? Roh Kudus adalah roh Allah. Yang olehnya Allah memberikan kehidupan. Yang olehnya Allah memberikan hidup di tengah alam semesta. Di situ ya. Baru mengenal Yesus Kristus. Siapa Yesus ini? Sebelum hadir sebagai manusia, siapa dia? Jelas dikatakan dia adalah firman Allah. Yang kekal di dalam diri Allah. Terus bagaimana Yesus dalam kemanusiaan? Kita lihat bahwa Yesus itu sempurna, kudus, suci, tidak berdosa, berkuasa mengampuni dosa, mati, bangkit, mulia, naik ke surga, semua dijelaskan. Ini sudah berbicara dogma, ajaran. Jadi ajaran Alkitab memperkenalkan, membuat kita mampu mengenal Allah. Tetapi kita tidak bisa mengenal hakikat Allah secara sempurna, itu harus dicatat. Tetapi kita bisa mengenal Allah sejauh mana Allah mewahyukan dirinya. Kalau Allah sudah mewahyukan dirinya, ya sebatas itu kita. Karena kalau kita sampai bisa menjelaskan siapa Allah secara detail, berarti itu bukan Allah. Tetapi justru Allah yang mewahyukan dirinya itulah, sebatas itulah kita bisa mengenal dia. Kemudian kita mengenal malaikat. Bagaimana Tuhan menciptakan malaikat dalam Alkitab jelas. Apa peran malaikat, apa tugas malaikat. Kemudian mengenal manusia, bagaimana manusia diciptakan. Alkitab menjelaskan. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia diberikan menjadi wakil Allah. Berkuasa di bumi. Manusia diciptakan hidup kekal. Manusia diciptakan sempurna, tidak berdosa. Kemudian bagaimana kita mengenal dosa? Apa itu dosa? Apa hakikat dosa dengan perbuatan dosa? Apa bedanya? Alkitab menjelaskan itu. Dosa itu berbicara tentang keadaan manusia yang sudah terwarisi dari hakikat Adam yang berdosa. Tapi perbuatan dosa itu perilaku-perilaku yang menyimpang. Itu semua baru surga. Masih banyak sebenarnya di dalam Alkitab itu ya hal-hal dogmatis. Tetapi Allah, Roh Kudus, Yesus Kristus, malaikat, manusia, dosa, surga, dan semuanya itu sudah gambaran yang menyeluruh secara garis besar. Yang berikut itu menyatakan kesalahan. Manfaat Alkitab. Kalau tadi kita memperkenalkan siapa Bapa di surga, siapa Allah, siapa Roh Kudus, siapa Yesus Kristus Sang Firman, siapa malaikat, mengenal manusia, mengenal dosa, mengenal surga, semua itu bisa. Sekarang kita melihat di sini. Menyatakan kesalahan. Ini berbicara moral.
memberikan pertimbangan hukum, menjadi acuan untuk menilai apakah sesuatu itu benar atau salah, baik atau buruk, membangun atau merusak. Maka saya katakan Alkitab ini dapat disebut buku etika, buku moral, buku psikologi, buku pastoral konseling, buku motivator terbaik sepanjang masa, dan lain sebagainya. Saya katakan ini. Makanya para motivator-motivator hebat di dunia ini terinspirasi dari Alkitab. Ya, banyak orang mengutip ayat-ayat Alkitab atau banyak orang belajar dari Alkitab untuk menjadi seorang motivator. Memberikan pertimbangan hukum, berbicara moral. Beberapa minggu lalu ya saya membahas tentang moralitas di dalam ajaran Alkitab. Bagaimana Yesus mengajarkan moralitas tentang apa itu? Tentang perkawinan, tentang pergaulan, sikap terhadap teman, sikap terhadap sesama, sikap terhadap wanita, sikap terhadap anak-anak, sikap semua dibahas dengan baik, sikap terhadap pemerintah, sikap terhadap pekerjaan, semuanya dibicarakan. Bagaimana manusia itu memiliki pikiran-pikiran kerajaan surga. Itulah moralitas Alkitab. Apalagi moralitas Alkitab ini kan berpusat pada Yesus. Maka kesempurnaan Yesus menjadi patokan moralitas kekristenan. Maka Yesus tidak berdosa, berarti moralitas kita itu, moralitas yang diajarkan Alkitab itu adalah moralitas dengan prinsip-prinsip kerajaan surga. Tidak ada unsur kedagingan, hawa nafsu manusia di dalam moralitas Alkitab yang sesungguhnya, yang sejati ya. Oke, kita melihat lagi, berikut dikatakan memperbaiki kelakuan atau perilaku. Alkitab menjadi patokan nilai-nilai etika dan moral sehingga kita dapat menjadi teladan dalam perilaku. Baru dikatakan mendidik orang, ini berbicara karakter. Melatih mental orang percaya sehingga menjadi tahan uji dan memiliki karakter Kristus. Orang yang suka membaca Alkitab semakin mencintai Alkitab, hidupnya akan semakin dibaharui dari sehari ke sehari. Maka dikatakan siapa yang hidup di dalam Kristus menjadi manusia baru, ciptaan baru, yang lama berlalu dan yang ada hanyalah yang lama berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Manusia baru dengan karakter-karakter yang luar biasa. Inilah manfaat Alkitab. Makanya orang Kristen harus membaca Alkitab setiap hari. Baca, pahami, renungkan, lakukan, beritakan. Ulangi lagi, baca, pahami secara berjenjang. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu ya. Jadi memperbaiki kelakuan, artinya perilaku, kemudian mendidik orang berkarakter, karakter mulia, karakter tangguh dalam Kristus. Kemudian kalau dibuat secara ringkas, manfaat Alkitab orang Kristen ini, firman Allah, Alkitab itu menjadi api yang menghanguskan, membakar hal-hal yang harus dimurnikan. Baru api palu yang menghancurkan, air yang membersihkan, susu yang menjadi makanan, makanan keras yang menguatkan, pelita yang menerangi jalan, pedang untuk berperang, cermin untuk menyatakan kesalahan, firman yang bekerja di dalam diri untuk berkuasa dan membangun, baru memberikan hidup dan kekuatan, menusuk amat dalam dan sanggup membedakan semua dan segala sesuatu. Jadi inilah Alkitab yang harus kita kenal, harus kita cintai dengan cara membaca, pahami, renungkan, lakukan, dan beritakan. Oke, sekarang kita melihat kalau berbicara tentang struktur pembagian Alkitab Kristen ya, ada beberapa pembagian. Yang pertama berdasarkan isi dan gaya penulisan Perjanjian Lama dapat dibagi menjadi 5 bagian. Tadi saya katakan untuk mempelajari Alkitab itu harus dipahami bentuknya, apakah sejarahnya, tahunnya, budayanya, semuanya. Dengan kita melihat di sini Pentateuk itu bisa disebut sebagai kitab sejarah dan Taurat. Maka di sini kita melihat ada sejarah. Mulai dari manusia, penciptaan alam semesta, manusia dan seterusnya sampai kepada bangsa Israel. Baru nanti di sini ada hukum-hukum. Jadi sejarah dan Taurat atau kitab hukum. Kalau di Kejadian di sini banyak tentang kisah bagaimana dari Adam sampai kepada bangsa Israel terbentuk di Mesir. Keluaran, bangsa Israel keluar dari Mesir, berjalan di padang gurun dengan mujizat, dengan terseok-seok dan semuanya sampai masuki tanah Kanaan. Di Imamat ini konteksnya apa? Berbicara tentang peraturan-peraturan ibadah. Bilangan ini berbicara tentang penghitungan. Ulangan, mengulangi apa yang ada di dalam kitab terdahulu atau kitab Keluaran, Imamat, dan
bilangan, diulangi. Ini namanya kitab Taurat. Secara garis besar ini harus dipahami. Makanya kalau orang Kristen suka belajar, nanti dibaca nanti pengantar PB, itu perlu ya, kalau di kelas teologi ya. Tapi kalau untuk jemaat boleh belajar nanti kayak Alkitab edisi studi atau Alkitab penuntun, itu udah sangat membantu. Dan kitab-kitab lain. Buku Ian, berdasarkan isinya dan gaya penulisan Perjanjian Lama dapat dikelompokkan menjadi bagian yang kedua itu sejarah. Yosua ini penuh dengan sejarah, tetapi di dalam sejarah ini kita bisa melihat bagaimana Allah berkarya. Dan kita bisa melihat betapa manusia itu perlu untuk digembleng. Di zaman hakim-hakim, bagaimana ketika ada hakim, ketika tidak ada hakim, dan semuanya. Rut, ini satu kitab nanti dipelajari, ini kitab Rut, nama wanita ya. Kemudian kitab 1 Samuel ini juga bicara tentang menjelang raja-raja, peralihan. Kemudian satu raja-raja, ini semua raja-raja, Tawarik, Esra, Nehemia, Esther. Ini namanya bagian dari sejarah. Ya, kemudian yang ketiga itu puisi dan hikmat. Nah, ini beda lagi. Cara belajar antara kitab Taurat, kitab sejarah tadi dengan puisi dan hikmat itu beda konteksnya. Ayub, ya, baru Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung. Bahkan nanti kalau di dalam kitab Yesaya pun kadang ada kita temukan bentuk seperti kata-kata hikmat atau puisi ini ya. Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung. Apalagi kitab-kitab ini, Kidung Agung ini seringkali disalah artikan orang seberang. Mahmadi katanya itu Ahmad. Nah, itu atau juga lah itu. Oke, berdasarkan isinya itu namanya Nabi Besar ya. Nabi Besar itu Yesaya, Yeremia, Tatapan, Yeskiel, Daniel. Ini disebut Nabi Besar. Kemudian ada Nabi-Nabi kecil. Ya, ditanya orang pernah sama saya, kenapa disebut Nabi Besar, Nabi kecil? Ya satu ya karena kitabnya cukup tebal dan lebih populer. Yo Hosea, Yoel, Amos, Obaja, Yunus, Mika, Namu, Habakuk, Jepanya, Hagi, Zakaria, Maliaki. Nah, ini dikategorikan dengan nabi-nabi kecil. Dibedakan ya, ada yang kecil, ada yang besar. Oke, sekarang untuk perjanjian baru, kita bicara tentang biografi sejarah Yesus dan jemaat mula-mula, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kisah para rasul. Di sini ada biografi Yesus, tetapi juga berbicara tentang karya pengajaran mujizat Yesus dan sekaligus berbicara jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula itu dari murid-murid Yesus yang mulai dari 12 sampai dengan 70 sampai dengan 120 sampai dengan 500 dan sampai jutaan sekarang miliaran ya. Kemudian dibagi juga surat-surat pengembalaan kepada jemaat. Contoh Roma. Surat yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Roma ini punya konteks yang berbeda-beda ya. Di tempat 1-2 Korintus. 1 Korintus berbicara konteksnya ada, 2 Korintus juga, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose. Ya. Filipi, Kolose, 1-2 Tesalonika. Semua ini surat pengembalaan yang dituliskan Paulus kepada jemaat. Kemudian ada namanya surat pengembalaan pribadi. Itu ya, Timotius dan Titus Filemon, ya. Jadi Timotius dan Titus Filemon. Si Filemon ini nanti berkaitan dengan Onesimus, ya, si Filemon itu ya. Filemon Onesimus seorang budak. Sehingga kitab Filemon ini kitab yang berbicara tentang kebebasan budak. Oke, sekarang ada namanya surat umum dan nubuatan, yaitu ini. Ya, saya tunjukkan. Saya tidak jelaskan, tapi ini masih pendahuluan. Kalau ingin lebih detail, nanti dibahaslah apa latar belakang Injil Matius, siapa penulisnya, apa maksud penulisannya, inti-intinya, garis besarnya, itu bisa dipelajari semua sampai ke sana. Kemudian tahun-tahun penulisan kitab suci. Sudah ada di sini, saya tidak bacakan, tapi kitab Kejadian itu 1400 sampai 1513 sebelum Masehi tahun penulisan. Penulisnya Musa, tempat penulisan di padang belantara. Itu ya. Jadi ada 5 kitab Musa nih. Ya, tahunnya di sini. 1400 sampai 1513. Baru Yosua. Penulisnya Yosua diedit oleh Samuel. Ditulis di kanan tahunnya segini.
Semua jejak-jejak penulisan Alkitab itu bisa dilihat. Dan hebatnya Alkitab kita ini ditulis secara historis ya. Oke, saya tidak jelaskan ini, saya hanya tunjukkan. Baru ini juga kitab. Ya, kitab ini Ayub itu edit oleh Musa, ini di Padang Belantara, tapi ini lebih tua ya, 1600-an. Karena Ayub itu dikatakan itu sejamanan dengan Abraham. Ada yang mengatakan demikian ya. Kemudian kita melihat lagi di sini Maliaki 443 sebelum Masehi. Ini semua data-data ini bisa dipelajari lebih dalam. Kemudian kalau untuk perjanjian baru juga ada. Ya, yang paling dahulu ditulis itu Galatia 48 ya. 48 ya. Nah, ini. Jadi semua ada penulisannya. Nanti kalau mau diapakan itu surat Paulus. Ini ada Korintus semua juga nih, surat-surat Paulus ya. Yakobus. Baru kalau bicara kitab Alkitab dan manuskrip kuno, ini perbandingannya ya. Rata-rata manuskrip kuno itu 1,2 meter. Ini ya. Kalau tingginya gedung ETC segini, manuskrip perjanjian baru segini ya. Manuskrip perjanjian lama segini. Total berarti 1,2 mil Bibel. Sangat berbeda sekali ya. Jadi Alkitab kita itu kitab yang paling banyak manuskripnya. Untuk perjanjian baru saja ada sekitar 25.000 manuskrip ya. Luar biasa. Salinan-salinannya. Kemudian kita lihat. Oh iya. Oke, saya pikir sampai